Oke teman-teman, langsung saja di pagi hari ini kita akan berbagi bagaimana cara mengolah media tanam bekas menjadi media tanam yang subur kembali ya. Namun sebelumnya saya ingin perlihatkan kepada teman-teman di sini di hadapan kita. Kemarin ini adalah media tanam bekas yang sudah saya olah lalu kemudian saya gunakan untuk menjadi media tanam. Kebetulan ini tanaman timun ya. Dan ini sama sekali tidak kita lakukan pemupukan kimia, tetapi teman-teman bisa lihat subur sekali, daunnya sangat hijau sekali ya, dan pertumbuhannya juga merata ya. Bagaimana caranya agar media tanam bekas bisa subur kembali ya? Langsung saja pada videonya. Di sini kita sudah mempunyai media tanam bekas ya. Ini kebetulan memang tanamannya pun sudah tua, polybagnya pun sudah lapuk, maka tidak bisa kita manfaatkan lagi ya. Kita akan olah media tanam bekas ini menjadi media tanam yang sangat subur sekali ya, sehingga bisa kita manfaatkan kembali. Sayang sekali seandainya kita buang ya. Kemudian kita pilihi akarnya ya, bekas-bekas akar. Jika memang ada, sebaiknya kita buang ya. Jika ada rumput-rumput yang tumbuh juga sebaiknya kita buang ya. Nah, setelah akar-akarnya kita buang, dan berhubung memang medianya basah, maka sebaiknya kita jemur terlebih dahulu ya. Sekarang kita akan melakukan penjemuran terlebih dahulu. Jadi kita jemur dulu beberapa jam untuk mengurangi kadar airnya ya. Namun jika memang medianya kering, artinya tidak basah seperti ini, tidak perlu dijemur ya. Jadi kita akan tunggu dulu sampai medianya kering ya, atau setidaknya kadar airnya berkurang ya. Oke teman-teman, setelah dijemur beberapa jam, ini tadi saya jemur mungkin 2 atau 3 jam ya, dan teman-teman bisa lihat kadar airnya sudah berkurang, artinya ini sudah tidak basah lagi ya. Jadi saatnya kita melakukan pengolahan ya. Pertama-tama kita akan kumpulkan terlebih dahulu supaya gampang untuk proses pengolahannya. Kemudian kita siapkan MA4 atau Biotrend, atau jika tidak memiliki boleh menggunakan Yakult atau yogurt, atau jika memang tidak memiliki boleh juga menggunakan terasi ya. Tetapi di sini saya menggunakan Biotrend ya. Jadi campurkan 1 sampai 2 tutup Biotrend ke dalam 2 liter air ya. Kemudian dicampur dengan gula, baik gula merah ataupun gula putih, kira-kira 2 sampai 4 sendok ya. Kemudian setelah kita campurkan, kita diamkan 1 sampai 2 jam ya, supaya bakteri yang terkandung di dalam Biotrend ataupun MA4 tadi benar-benar aktif ya. Karena bisa saja bakterinya sedang dalam keadaan tidur ya, seperti itu. Nah, kemudian di sini kita juga perlu menyiapkan bahan organik tambahan. Nah, kebetulan ini sudah lama ya, jadi medianya ini sudah dulu ini menggunakan serbuk kayu, tetapi serbuk kayunya pun sudah benar-benar hancur sehingga medianya menjadi sangat halus sekali ya. Jadi kemungkinan besar ini akan mudah padat ya. Jadi agar medianya poros kembali, maka perlu kita tambahkan bahan organik berupa serbuk kayu atau serbuk gergaji. Dan di sini saya menggunakan yang sudah difermentasi ya. Tetapi jika teman-teman tidak memiliki yang sudah difermentasi, boleh juga menggunakan yang masih mentah. Hanya saja, nah tentu prosesnya akan lebih lama ya teman-teman. Nah, dan jika tidak memiliki, teman-teman bisa menggantinya dengan sekam padi. Tapi sebaiknya gunakan sekam padi yang sudah difermentasi agar prosesnya cepat ya. Jika tidak memiliki, boleh juga menggunakan kokopit yang sudah difermentasi ya. Nah, kemudian
kita campurkan. Untuk perbandingannya sesuaikan aja. Ini saya gunakan 1 ember dan nampaknya masih kurang ya, saya akan tambahkan lagi. Pokoknya sesuaikan, kira-kira 1:1 ya. Nah, kemudian setelah tercampur secara merata, kemudian langsung saja kita aplikasikan campuran MA4 maupun Biotrend sebagai starter, sebagai sumber mikroba yang nantinya akan memperbaiki kualitas dari media tanam bekas ini ya. Oke teman-teman, setelah tercampur secara merata seperti ini, kemudian agak kita serak seperti ini karena kita akan memasukkan satu bahan lagi. Kemudian siapkan arang sekam atau sekam bakar. Selain mengandung unsur hara, arang sekam ini juga berfungsi untuk menetralkan keasaman medianya ya. Selain itu juga arang sekam ini nantinya berfungsi sebagai rumah mikroba. Dan selain itu juga arang sekam dapat membantu meningkatkan porositas dari media tanam ini ya. Kemudian kita campurkan. Untuk takarannya sesuaikan aja, jika memang memiliki banyak bisa menggunakan 1:1 ya. Berhubung sekam bakarnya tidak mencukupi, maka saya menambahkan dolomit atau kapur pertanian ya, untuk menetralkan keasaman tanahnya, karena percuma saja media kita subur kalau zat asamnya tinggi ya. Kita berikan aja secara merata seperti ini. Sudah rata, tinggal kita aduk ya. Oh ya teman-teman, untuk mengukur kelembapannya tentu saja bukanlah hal mudah karena kita sendiri tidak mempunyai alat. Nah, untuk itu sebagai panduan dasar kita akan mengukur kelembapan dengan cara kita remas seperti ini. Jika dia bisa menggumpal dan tidak murah buyar, berarti ini sudah ideal ya. Seperti itu untuk mengukurnya. Nah, kemudian jika dipecah seperti ini dia mudah ya. Nah, teman-teman lihat. Akan coba lagi. Nah teman-teman lihat, kemudian kita pecah dia mudah. Nah seperti itu kira-kira kelembapannya ya. Setelah proses pengolahan media tanam bekas selesai, tinggal masukkan ke dalam wadah berupa goni ataupun karung dan juga wadah lainnya. Lalu setelah 3 hari periksa apakah terlalu kering. Jika terlalu kering maka sebaiknya basahi sampai lembab dengan air bersih ya, kemudian tutup kembali. Setelah 6 hari atau seminggu ke depan sudah bisa digunakan ya. Namun di sini saya menempatkannya langsung ke dalam wadah berupa kotak. Kebetulan saya memiliki kotak bekas sebagai pengganti pot ya. Jika teman-teman memiliki pot boleh meletakkannya ke dalam pot langsung ya. Nah kemudian setelah kita masukkan ke dalam pot, langkah selanjutnya yang harus kita lakukan adalah siapkan kira-kira 50 gram garam kasar ya, kemudian kita taburkan, lalu kemudian kita aduk secara merata ya. Nah setelah garam ditabur secara merata, diaduk secara merata, kemudian jika memiliki pupuk organik cair yang kita buat sendiri, campurkan 1:20, lalu kemudian kita siramkan ke media tanam kita kira-kira 1 liter ya. Kemudian kita tutup menggunakan karung. Lalu kemudian nanti kita tutup menggunakan terpal atau seng.
Tujuannya agar tidak terkena sinar matahari dan hujan langsung ya. Kemudian diamkan selama 3 hari. Nah setelah itu kemudian buka penutupnya, lalu biarkan terbuka selama 1 hari ya. Setelah itu baru bisa kita gunakan. Oke teman-teman, saya kira hanya itu. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.